Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat datang teman-teman yang sudah hadir di video chat hari ini. Kita membahas masih buku Al-Muhaditsat ya, bagian kedua, bab kedua. Temanya tentang peran perempuan sebagai pencari dan pembelajar hadis. Ini dari mulai halaman 48 sampai 78. Jadi pembahasannya sebenarnya nggak banyak, dan kalau dibagi itu juga hanya terdiri dari dua bahasan itu tadi ya, yang sebagai pembelajar dan bagaimana prosesnya mereka menjalani tugas itu, menuntut ilmu, mencari hadis. Yang sudah kita ketahui, yang sudah kita diskusikan juga di pekan yang lalu, bahwa dalam Islam itu tidak ada pembatasan syariat tentang bagaimana perempuan mendapatkan atau memperoleh ilmu sampai kemudian mempunyai otoritas keilmuan dalam bidang agama, khususnya hadis. Nah, sekarang di sini kita akan cari tahu gimana caranya perempuan dengan segala keistimewaannya mendapatkan ilmu. Nah, yang pertama kita bahas di sini adalah tentang dalil ya, dalil dan pendapat tentang bagaimana mengajar para perempuan. Nah, ini yang saya garis bawahi tentang hadis di halaman 50 ya, hadis dari Jabir radhiyallahu anhu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan kepada Aisyah radhiyallahu anha dan menasihatinya untuk tidak terburu-buru dalam memutuskan hal yang pada saat itu babnya adalah tentang Rasulullah ngasih pilihan ya kepada istri-istrinya kalau mereka masih menuntut harta dunia ya waktu itu, kalau nggak salah saya pernah baca di surah itu. Maka dikasih pilihan sama Allah, minta harta atau minta Allah, pilih Allah dan Rasulnya gitu. Kalau memang maunya harta akan diceraikan, tapi kalau memilih Allah dan Rasulnya maka harus siap bertahan gitu ya, siap berjuang. Yang pertama dikasih tahu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian kata Rasulullah, Aisyah disuruh untuk konsultasi dulu ke ayahnya. Terus kata Aisyah, apakah aku akan berkonsultasi dengan orang tuaku tentang engkau, wahai Rasulullah? Sebaliknya aku memilih Allah, Rasulnya, dan akhirat. Serta aku meminta engkau untuk tidak memberitahu salah satu istri engkau tentang apa yang aku katakan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidak seorang pun di antara mereka akan bertanya kepadaku, melainkan aku akan memberitahunya. Jadi ini jadi dalil ya, kalau di bab tentang menuntut ilmu ini jadi dalil larangan menutupi ilmu. Jadi kata Rasulullah, jika ditanya, tidak seorang pun di antara mereka akan bertanya kepadaku, melainkan aku akan memberitahunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengutusku sebagai mu'annid atau orang yang mempersulit orang lain, atau sebagai muta'annid, orang yang membiarkan orang lain jatuh dalam kesesatan. Sebaliknya, ini dalil para guru nih hadisnya. Dia telah mengutusku untuk mengajarkan manusia dan memudahkan jalan yang lurus bagi mereka. Saya waktu baca ini ya, baca hadis ini, ya Allah, ini apa namanya, beberapa kali, tiap kali menemukan kisah-kisah di buku ini nih, kayak apa sih, dapat validasi gitu loh Mbak. Memang benar-benar ya perempuan ini kayak gini sifatnya gitu. Ya kayak ini misalnya Aisyah ya radhiyallahu anha, beliau mengatakan jangan kasih tahu istri yang lain, tapi ya itu kan bener-bener ini banget ya. sifat perempuan banget ya, yang cemburuan terus selalu ingin bersaing gitu ya dengan perempuan yang lain. Itu tuh udah ya memang sudah fitrahnya gitu, berarti kita itu kayak gitu. Ini kemudian dilanjutkan, kita nggak tahu ya apa yang ada di dalam pikiran Aisyah radhiyallahu anha saat mengajukan permintaan itu, tapi yang penting yang perlu kita tahu adalah alasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menolaknya, karena beliau menyatakannya ini
beliau terikat oleh tugas beliau sebagai pengajar untuk menyampaikan kepada orang-orang tentang apapun yang akan membantu mereka dalam memilih jalan kebenaran. Jadi ini apa ya, kalau menurut ini dusturnya gitu ya dari bab ini, bahwa setiap orang yang membutuhkan ilmu itu berhak atasnya, berhak atas ilmu. Nah, yang kemudian menarik dari bab ini adalah bab bagian pertama tentang mengajarkan ilmu justru adalah tentang mendidik anak-anak. Ini yang jadi PR besar kita ya. Bahwa tahap pertama dalam mengajar adalah membesarkan anak-anak. Jadi ketika berbicara tentang pendidikan secara umum gitu ya, entah itu bagi laki-laki atau perempuan, ternyata di buku ini yang dibahas pertama adalah yang namanya mendidik atau mengajarkan ilmu. Bagian paling urgen, bagian paling awal, tahapan yang paling pertama adalah membesarkan anak-anak. Dan syarat penting untuk melakukan hal itu adalah menghormati dan mencintai anak-anak. Ini menurutku satu yang banyak hilang ya di kalangan orang tua sekarang itu. Kalau mencintai anak-anak, saya yakin ya semua orang tua atau orang dewasa lah, kalau yang normal pasti mencintai anak-anak. Tapi bagian yang menghormati ini, yang kayaknya kita itu kayak lost aja gitu, karena kita nganggap anak-anak itu ya sebagai apa ya, orang yang tidak berdaya gitu. Jadi kadang kita tuh nggak menghormati mereka sebagai manusia gitu. Aku tuh sering ya dikira orang nggak suka sama anak-anak hanya karena nggak suka gangguin mereka. Ngerti nggak sih maksudnya? Karena apa ya? Menurutku itu tidak menghormati mereka gitu. Jadi kayak misalnya kita apa, kalau bahasa Jawanya itu jaraki bocah gitu loh. Kan orang tuh kadang suka begitu ya, kalau kalau ketemu anak-anak itu terus, bener nggak sih kalau ada bahasa Jawanya dijarak gitu bocah ini, terus dibuat nangis lah atau apalah gitu. Menurutku itu nggak, sama sekali nggak menghormati anak-anak. Karena kalau apa ya, apa gitu bagusnya memperlakukan anak-anak sebagai mainan sampai kadang mereka nangis, mereka kesel atau marah, itu menurutku nggak menghormati sama sekali gitu. Jadi makanya kemudian banyak yang ngira kalau aku nggak suka sama anak-anak, padahal cuma ya itu, aku pengen aja gitu menghormati mereka sebagai manusia gitu. Jadi kalau memang nggak butuh ngobrol sama mereka, ya udah gitu. Kalau sudah ketemu salaman nanya apa sekedarnya gitu sudah cukup, ya udah. Atau misalnya memang niat mau main, ya udah main. Tapi kalau untuk yang jaraki bocah, nggak suka deh itu. Karena kalau misalnya aku yang jadi anak kecil terus digituin sama orang dewasa, pasti aku juga nggak akan suka gitu kan. Itu sih yang menurutku jadi PR penting gitu ya untuk para orang tua, menghormati anak, salah satunya itu. Nggak tahu ya kalau teman-teman di sini gimana, cuma bagian ini menurut saya sering dilupakan gitu, termasuk sering bohong gitu sama anak-anak. Bohong yang apa sih, misalnya bocah diajak kemana gitu ya, dijanjiin apa, ya sana ya ada apa gitu ya, padahal sebenarnya ya itu bohong gitu, cuma pengen sama anaknya. Itu menurutku nggak menghormati mereka sebagai anak-anak. Oh ini misalnya mau dikasih sesuatu, tapi apa sih pakai apa, kalau nggak salah di buku ini juga ada ya gitu ya, mengambil, oh ini di bawahnya, kebiasaan mengambil dan tidak memberi gitu. Jadi misalnya kita mau ngasih sesuatu ke mereka, mau diambil diangkat tangannya, itu menurut saya sama sekali nggak menghormati anak-anak. Bukan, menurut saya bukan seperti itu kita memperlakukan anak-anak itu. Itu sih bagian-bagian ini yang kayaknya banyak orang dewasa yang nggak di lingkunganku ya terutama, karena teman-teman di sekitar kan banyak punya anak kecil gitu, dan kebanyakan kayak gitu memperlakukan anak-anak tuh kayak gitu, jadi mainan gitu anak-anaknya.
Kadang nggak tega aja sebenarnya gitu melihatnya. Oh alam kok bisa orang dewasa tertawa melihat yang kayak begitu. Itu syarat penting untuk melakukan itu ya, dengan menghormati dan mencintai anak-anak, baik anak perempuan maupun laki-laki. Terjemahan hadisnya ini wallahu alam ya, tapi itu tadi yang menurut jadi apa namanya, ada kaitannya dengan anak-anak tuh itu tadi, kebiasaan mengambil dan tidak memberi, yang kulihat ya di sekitarku yang berkaitan dengan anak-anak, kebiasaan mengambil dan tidak memberi itu mungkin seperti itu karena memang hadis ini kan konteksnya tentang anak-anak ya. Nah, ini memperlakukan anak laki-laki dan perempuan dengan setara ya. Ini juga sudah kita bahas di bab yang sebelumnya. Kemudian kisah tentang Nabi Muhammad SAW memimpin sholat sambil menggendong Umamah radhiyallahu anha. Nah, ini juga mungkin tema bagus ini nanti buat diskusi. Rasulullah tidak melarang perempuan membawa anak-anak dan menyusui bayinya di masjid. Sebaliknya, kehadiran mereka diharapkan. Bahkan beliau akan mempersingkat sholat karena mempertimbangkan kehadiran anak-anak ini dan kebutuhan ibu mereka untuk mengurus mereka. Ini kisahnya juga sudah kita ketahui ya, ketika Rasulullah SAW sengaja memperpendek bacaan sholatnya waktu mendengar tangisan seorang bayi. Nah, itu dulu coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku telat tadi, baru habis jemput anak, baru aja dek pulang gitu. Jadi di WA Mbak Tika masih di sekolah gitu. Ya macam ternak. Di bab 2 ini seru banget sih ya sebenarnya gitu. Cuman memang mungkin karena kemarin kelupaan bikin reminder buat teman-teman, jadi pesertanya mungkin nggak sebanyak biasanya gitu. Tapi semoga dari yang ada ini teman-teman yang ikut nyimak boleh ikut mulai lebih aktif lagi untuk ngechat komennya di kolom chat grup, atau mungkin kalau ada yang mau menyampaikan langsung juga boleh ya teman-teman. Jadi diskusi kita bisa lebih hidup gitu. Kalau melihat bab 2 ini mungkin highlight paling besar yang saya temukan gitu, yang saya tertarik itu adalah bagaimana memang mendidik anak. Dan di antaranya memang yang paling penting kan bagaimana menanamkan tauhid, akidah ke anak gitu ya. Baru aja kemarin itu ada buku yang udah lama kita beli, saya dan suami beli tentang buku anak gitu ya. Temanya itu Asmaul Husna. Jadi mengenalkan nama-nama Allah dengan ada ceritanya gitu ya. Kemudian ibrohnya tuh ya tentang Asmaul Husna itu, tentang nama-nama Allah itu. Cuman kami nggak neliti sebelumnya, jadi itu buku udah lama ada di rak buku. Terus kita membiasakan habit untuk storytelling sama anak-anak sebelum tidur gitu ya. Jadi kita membacakan cerita, mereka mendengarkan sambil kita diskusi gitu sama anak-anak tentang tauhid. Nah, yang pas buku Asmaul Husna ini, mungkin kata suami saya ini tuh sebenarnya penulisnya tuh udah akrab loh ini gitu kan. Udah bukan penulis yang asing yang cuman karyanya 1-2 gitu ya. Jadi ada salah satu penulis tentang series Asmaul Husna. Terus pas suami saya cerita, ada pertama satu nama gitu ya. Jadi Asmaul Husna misalnya Ar-Rahman gitu ya. Atau saya lupa kemarin apa, ada 2 nama Allah yang dicobakan gitu, diceritakan gitu. Tapi ternyata di sana isinya konflik yang disajikan itu sangat tajam. Jadi penulis itu memberikan contoh tentang qadar Allah gitu, tapi peristiwanya itu sangat unusual gitu. Jadi peristiwanya itu si anak itu ketabrak, terus kemudian kakinya diamputasi atau patah gitu. Jadi kan konfliknya itu sangat tajam. Terus gambaran ideolog yang disampaikan itu, si anak bilang, aku nggak mau cacat gitu. Terus di Asmaul Husna yang lain itu si ayah ceritanya lagi marah sama anaknya karena pulang terlambat, terus menggunakan ada kata-kata bodoh gitu. Dan di situ saya sama suami melongo, betapa kok kita kecolongan ya, ada buku yang seperti itu ya. Jadi ditulis tentang temanya tauhid gitu ya, tapi ternyata
tidak semua isinya itu benar-benar seperti itu gitu. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua itu memang aware dengan konten-konten buku anak, karena memang nggak semua itu isinya, bahkan dalam percakapannya itu kadang-kadang ada kata-kata yang tidak seharusnya itu ditulis oleh seorang penulis untuk segmen anak. Itu sih yang jadi highlight besar saya sama suami. Akhirnya kami close book, nggak jadi buku itu gitu sama anak-anak. Terus akhirnya ganti ke balik lagi ke Al-Ghazali yang kitab ilmu gitu ya. Akhirnya malah kembali dialog itu tentang kitab ilmu itu, dan malah justru banyak berdialog dengan anak-anak tentang iman, tentang hati spiritual. Kalau dibahasakan ini ya, dibahasakan di translasi Indonesianya itu hati spiritual. Jadi anak-anak mulai mengerti, oh hati itu nggak cuma organ, hati itu ada hati yang untuk merasakan sedih, untuk merasakan bahagia, untuk merasakan cinta. Itu ada hati yang bukan organ gitu. Jadi anak-anak sebenarnya itu abstrak ya. Apa sih hati spiritual itu? Tapi itu yang mesti kita kenalkan ke anak-anak untuk mengantarkan mereka ke bab-bab tauhid gitu, yang memang lebih memang berkaitan dengan hati gitu ya. Itu sih. Jadi memang PR untuk kita semua gitu ya, sebagai parent, sebagai orang tua itu memberikan bacaan yang tidak saja kita hanya terkagum-kagum dengan judulnya gitu, oh judulnya kayaknya bagus, atau wih ilustrasinya keren gitu. Tapi benar-benar sebelum kita menyajikan itu ke anak, dilihat dulu, disaring dulu benar-benar, dan tinggalkan kalau memang yang benar-benar yaitu memuat konten-konten atau kata-kata yang seharusnya tidak dikonsumsi oleh anak. Seperti saya tadi tentang peristiwa anak cacat dan dia mengkutuki dirinya cacat, meskipun mungkin value-nya ada value bahwa kita itu segala sesuatu itu Allah sudah tetapkan kejadian, ada hikmahnya bla bla bla, emang ada sisi itunya. Tapi ada bagian yang anak itu mengatakan tentang cacat itu agak keras gitu, dan juga konflik yang dihadirkan oleh penulis juga mestinya nggak seperti itu gitu ya, karena itu mengatakan anaknya pertamanya bodoh gitu ya, oh bodoh gitu, terus habis itu baru belakangnya oh maaf ya ayah, gitu-gitulah gitu. Jadi belakangnya memang ayahnya minta maaf karena kurang memperhatikan anaknya misal gitu, tapi di depan ada kata-kata keras seperti itu, dan pastinya itu tidak dilakukan oleh penulis yang mempunyai segmen anak gitu sih mungkin ya Mbak ya. Jadi memang yang harus kita ingat-ingat kan memang ini ya kaulan sadida gitu. Kalau mengajarkan kepada anak itu emang kata-kata yang baik, jujur, artinya baik yang memang baik untuk dikonsumsi kata-katanya. Baik kita menasehati anak atau kita memberikan pelajaran tentang tauhid pada anak, juga mestinya dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang ya itulah baiklah intinya seperti itu. Tambahan ini Mbak, tentang mengajarkan adab juga ya. Ini kayaknya juga agak PR gitu ya, karena kita rujukan itu nggak kalau soal adab alam ya, karena aku juga nggak terlalu banyak referensi kalau buku-buku anak zaman sekarang. Kayaknya orang tua juga ini ya nggak terlalu banyak gitu ya rujukan tentang adab yang ini, terutama yang berkaitan dengan adab kepada Allah gitu loh, yang kayak gitu. Kalau adab mandi, adab makan mah iya gitu, tapi yang lebih ke spiritualnya itu loh kayaknya memang nggak banyak gitu ya. Kalau jadi inget itu akhlak banat itu jadinya kok belum ada gitu ya yang buku yang terbit belakangan ini yang deket-deket sekarang kayaknya belum ada gitu yang bahas tentang adat yang ke situ arahnya. Mbak Iva ada nggak referensi misalnya yang kayak gitu?
Belum ada sih. So far ya itu, so far sih yang Al-Ghazali itu yang Book of Knowledge itu sih. Itu juga bagus. Itu sih kayaknya yang ya itu kalau menurutku kayaknya yang kurang kurang dapat perhatian itu di tema itu ya, di buku-buku anak-anak kita. Yang artinya berarti itu balik ke orang tuanya lagi gitu kan. Harus orang tuanya yang ngajarin tentang gimana mengamalkan adab itu dengan benar. Ini pun juga pengalaman pribadiku juga apa ya, bagaimana mengajarkan bagaimana adab anak kita kepada Allah ke anak itu juga nggak cukup sekali 2 kali sounding gitu. Apalagi di usia anak-anakku yang baru, yang satu mau 8 tahun, 8 tahun, yang satu 6 tahun gitu. Kalau sholat gitu ya kadang masih cekikikan sendiri, terus masih goyang ke sana kemari gitu ya. Kadang sholat cuman gerakannya aja gitu tanpa membaca. Mereka udah bisa bacaan, bisa sampai finish, cuman kadang-kadang itu sholatnya juga masih sekedar gerakan gitu. Itu juga PR dan memang benar-benar tiap kali habis sholat mungkin anaknya bosan, tapi ya kita terus ingetin gitu ya bahwa sholat itu nggak cuman kita bergerak gitu ya, bahwa kita tuh sedang berkomunikasi sama Allah gitu, adabnya sama Allah gimana gitu. Itu butuh disounding terus itu kalau sama anak-anak, karena memang ya masa-masanya mereka itu ya gitu ya. Mungkin di sekolah juga teman-teman yang lain masih kayak gitu. Meskipun kalau di sekolah kan sifatnya pembiasaan ya, anak-anak dibiasakan untuk sholat duha, untuk sholat wajib berjamaah gitu. Nah di rumah mestinya memang pondasi pemahamannya lebih di apa ya, didalamkan lagi gitu, dan itu semestinya memang dideliver oleh orang tua. Artinya orang tua yang enggak jaga kayak sama gurunya, sama ustadz-ustadzahnya untuk memahamkan, oh tujuan kita sholat tuh apa sih gitu, yang kita lakukan dalam sholat itu apa sih gitu. Itu kali ya. Dan mungkin kita yang udah belajar tadabbur bacaan sholat, teman-teman RSC 1, 2 udah ya, udah selesai, mungkin bisa mendeliver ke anak gitu ya tadabbur bacaan sholat ke anak dengan cara dan bahasa anak-anak, sehingga anak-anak lebih memahami, oh ternyata ketika sholat itu ada loh dialog kita sebagai hamba dengan Allah gitu kali ya. Jadi anak-anak tuh nggak abstrak, mereka kan ini ya, usia mereka mungkin memang masih abstrak, sholat tuh apa sih gitu, dalam bayangan mereka kan masih abstrak ya, buat apa gitu. Terus apakah cuman yang sejauh yang mereka pahami, dan bahkan mungkin orang dewasa yang belum paham juga melakukan itu sebatas ritual, sesuatu yang dilakukan tapi nggak pakai hati dan nggak pakai mindfulness gitu ya. Jadi kayak udah setor udah aku udah apa ya, bergerak dan melafazkan tapi nggak ada makna gitu. Dan itu bisa dapat dengan itu sih, kita mungkin mendeliver ke anak-anak tadabbur sholat dengan bahasa yang ringan gitu kali ya. Mungkin teman-teman yang gabung gitu, ada yang mau sharing bagaimana sih teman-teman di rumah mengaplikasikan penanaman tauhid, penanaman akidah ke anak-anak gitu ya. Karena ini kan juga bagian dari pembahasan Al-Muhadisah ya, bagaimana mereka mendidik anak-anak gitu. Dari Mbak Tika mungkin ada tambahan atau mungkin sharing lah. Mbak Tika gimana nih sama anak-anak di rumah gitu soal memahamkan tauhid dan juga yaitu adab ke Allah itu tadi, mungkin bisa di-sharingkan. Kalau aku karena anak-anakku lebih sering sama abinya ya, jadi nggak ini, aku nggak terlalu ini malahan. Justru anak-anak itu kalau sama aku malah ya pas mainnya. Kayak misalnya ini sekarang nih, ini lagi di rumah. Ya mereka lagi jamnya main kalau jam kayak gini kan. Nanti giliran udah waktunya mereka belajar, aku pergi. Jadi cuma yang aku lihat gitu, memang untuk hal-hal yang besar seperti itu memang kayaknya lebih ngena kalau ayahnya ya yang ini yang nyampein gitu, kayak anak-anak ini kan
anak-anakku ya kebiasaannya kan mereka kayak merojaah hafalan, terus pokoknya yang berkaitan dengan dialog keimanan itu abinya lakukan setiap sebelum tidur yang aku tahu. Dan itu kayaknya memang jadi ini banget ya. Ya Allah alam, mungkin juga karena memang abinya itu abinya bagus gitu kalau sama anak-anak ya. Ya alhamdulillah gitu. Eh, anak-anakku ini termasuk yang nggak ribet gitu loh mereka itu. Kayak mungkin teman-teman juga bisa ini ya bisa melihat kayaknya yang paling nggak ribet sama anak kayaknya di sini. Karena memang kelihatannya kelihatannya mereka nggak deket gitu sama aku. Padahal sebenarnya ya deket, cuma mereka tuh ini banget loh Mbak, tahu banget gitu loh. Oh pas pas ini kalau Umi lagi ini ngadep laptop, Uminya lagi kerja, mereka nggak akan ini nggak akan ganggu. Atau misalnya pas Abinya lagi megang HP, oh Abinya lagi kerja, nggak akan. Mereka akan cari kegiatan yang lain gitu. Apa ya mudah banget gitu diomonginnya. Ulala mungkin turunan Abinya juga yang penurut. Karena aku nggak terlalu banyak tantangan ngurus anak, jadi nggak bisa cerita banyak, jadi malah lebih banyak tantangannya ke anak murid. Cuma ya ini sih memang kalau urusan ibadah gitu misalnya sejauh ini sih aku melihatnya masih ya namanya anak-anak gitu ya, namanya anak-anak, sholat sambil mainan itu ya 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 sudah gitu, mau mau gimana lagi, namanya juga anak-anak, kita nggak bisa lah nuntut mereka untuk uh, apa namanya sempurna gitu, bahkan hafal aja mungkin belum kan. Jadi sepanjang mereka tidak menolak ketika disuruh sholat itu sudah alhamdulillah gitu. Walaupun kadang-kadang misalnya lagi seru main gitu, ya, kita bilangin ya sholat, mungkin kayak gitu kan, tapi tetap berangkat itu sudah alhamdulillah. Memang perlu gitu, kayak kalau bahasa di sekolahnya tuh SKL gitu ya, standarnya untuk anak usia segini tuh mereka bisa apa dalam hal agama ya, terutama standarnya tuh apa. Jadi ketika kita ngelihat mereka mempraktekannya, kita tahu oh ini udah nyampe standar, ini belum kayak gitu. Kayak ya, dan tiap orang itu pasti punya standarnya masing-masing gitu kan. Kayak misalnya anakku yang dalam hal ngaji ya, misalnya baca Al-Quran. Ini kayaknya jadi anomali juga gitu. Ibunya guru Al-Quran, tapi anaknya masih belum lancar baca Al-Quran. Buatku standar dia untuk usia segitu itu udah bagus gitu. Masih hafalannya masih nyampe Al-Kautsar, itu aku seneng gitu segitu, karena segitunya sampai Al-Kautsar, dari anak sampai Al-Kautsar itu dia bagus bacaannya. Buatku itu lebih baik daripada hafalannya banyak tapi bacaannya kacau. Ya kadang-kadang kalau ketemu sama orang sih yang selalu ditanya itu, karena orang kan ngelihatnya ke akunya gitu kan. Iki hafalannya udah sampai mana gitu. Anaknya cuma prengas gitu. Dan ini lagi-lagi orang tua butuh ilmunya gitu kan. Kita mau menerapkan standar untuk anak kita yang seperti apa, itu kita harus cari tahu. Misalnya anak umur 8 tahun itu bagaimana dia memandang Tuhan, bagaimana dia dalam bayangan dia Allah itu yang seperti apa, itu kita harus bisa mengarahkan gitu kan. Jadi sehingga ketika anak-anak ini nanyain tentang Allah, kita tuh bisa ngimbangin gitu loh. Itu yang perlu dipelajari sih kayaknya ya, dialog-dialog keimanan kayak gitu yang kita perlu gali terus gimana caranya supaya nyampe ke anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. By the way, Iva nggak kayak habis jemput anak, kayaknya nggak keringat. Hah? Kenapa tetap cantik habis jemput anak, itu tidak adil. Aku tak nyambi mas dulu ya, anakku minta mie goreng. Ya. Harusnya tuh kayak agak gimana gitu dong. Kok kayaknya tetap cantik aja, Masya Allah. Oke, aku tuh buku ini aku tadi udah bilang sama Ustika, kayaknya emang kalau baca buku tuh perlu banget deh ada forum kayak gini, karena kita jadi tiap pekan jadi baca gitu, per babnya jadi baca. Meskipun jadi jazakillahu khair ya untuk yang udah menyelenggarakan apa namanya
baca buku kitab Al-Muhaddis ini penting banget menurutku, isinya tuh sangat-sangat apa ya, sangat-sangat menunjukkan betapa Islam itu kalau sama wanita itu sangat-sangat adil gitu, nggak apa ya, nggak ada nggak ada nggak ada apa ketidakadilan gitu. Yang menarik itu yang ku garis bawahi, sebenarnya waktu sejak apa namanya, gimana bab ini dibuka dengan mengingat bab yang lalu gitu ya, bagaimana para khalifah, penguasa, ulama, laki-laki dan perempuan yang memiliki otoritas itu mempertahankan teladan untuk mempelajari agama. Jadi kayak itu tuh ini banget ya, kalau kebayang sekarang tuh Masya Allah gitu ya. Apa namanya, sistemnya tuh sudah bagus banget gitu untuk perempuan untuk belajar. Dan alhamdulillah sekarang pun kita masih dikasih kenikmatan untuk bisa belajar, maka mari kita hormati bersama-sama ke apa ya, kita ini bersama ya ke kesempatan belajar ini yang begitu luas terbentang, tidak ada halangan, nggak ada hukuman gitu ya dari penguasa, nggak ada yang apa kitab yang harus disembunyikan kayak di Uighur itu kan kitab sampai harus dikubur gitu ya. Jadi ayo kita apa namanya serius gitu belajar bersama-sama meskipun ya jatuh bangun tentunya ya. Yang menarik lagi ketika mendidik anak-anak itu Masya Allah ya, tahap pertama dalam mengajar adalah membesarkan anak-anak. Itu loh kok kayaknya bacanya langsung jelek sekali gitu ya. Terus syarat pentingnya itu menghormati dan mencintai anak laki-laki maupun perempuan. Terus terang itu karena aku dua anak pertamaku laki-laki, lalu anak selanjutnya perempuan, itu emang aku jadi memahami kenapa hadis tentang mendidik anak perempuan itu kok kayaknya sampai masuk surga gitu. Soalnya menurutku itu lebih apa ya, lebih tricky gitu, kayaknya tuh berkaitan dengan banyak perasaan. Iya nggak sih, kayak gitu nggak sih? Kayaknya tuh banyak apa ya. Jadi aku emang selalu masalahin ke ayahnya gitu kalau udah tiba waktunya anak perempuan tuh agak merajuk gitu, aku pasrahin ke ayahnya karena aku ngerasa aduh aku nggak bisa. Kayaknya mungkin nanti teman-teman bisa share ya antara anak laki-laki dan perempuan tuh gimana. Tapi aku sendiri merasa ya, aku kalau sama Ulfa tuh sampai gini, oh pantas ya Mbak, kita tuh sama-sama anak laki-laki ini banyak, kita tuh kayak gini. Allah tahu gitu, kita tuh masih nggak sabaran. Jadi ya gitulah. Ternyata memang kayak gitu ya, anak perempuan itu dari sisi kayak gitunya gitu ya, dari sisi perasaannya itu kuat banget kayak gitu. Terus ada pernyataan bahwa Rasulullah SAW berkata, jangan membenci anak perempuan karena mereka harta berharga yang menghibur hatimu, Masya Allah. Terus juga anak-anak perempuan akan jadi tabir dari api neraka. Itu kan hadis yang ini banget ya, maksudnya wah Masya Allah gitu. Terus aku baru tahu yang hadis itu loh Fa, yang ada orang yang mencium anaknya, yang satunya nggak dicium itu loh. Itu ternyata yang salah satunya perempuan. Itu aku baru tahu loh. Bener-bener baru tahu dari buku ini. Jadi yang laki-laki didudukkan di depannya, apa namanya, dicium gitu ya, di pangku gitu. Kalau yang putrinya cuma didudukin di depannya aja gitu. Itu kenapa engkau tidak memperlakukan keduanya dengan setara? Itu ternyata laki-laki dan perempuan itu bener-bener aku baru tahu dari buku ini. Terus gimana menanamkan rasa cinta terhadap agama, rasa apa namanya, mengamalkan sunnah puasa kayak gitu. Entah itu puasa atau mengikuti apa namanya sunnah-sunnah yang lain gitu ya, sopan santun, itu indah banget di sini cara memaparkannya, Masya Allah. Dan bagaimana Rasulullah itu mendorong anak-anak perempuan dan perempuan dewasa untuk menghadiri majelis itu apa namanya kalau walaupun haid gitu ya, bahkan yang haid itu boleh menghadiri majelis ilmu agama. Dan ini juga yang spesial itu adalah ketika Idul Fitri, Idul Adha itu Rasulullah itu kok ternyata khutbahnya khusus untuk wanita. Itu apakah karena jaraknya jauh ya? Maksudnya yang kan kalau sholat Idul Fitri itu kan kali karena banyak gitu ya. Itu aku mikirnya oh iya dia nggak ada mic, nggak ada sound system kayak sekarang gitu kali ya. Jadi
Rasulullah kok sampai khusus mendatangi yang perempuan untuk berkhutbah kepada mereka gitu, Masya Allah. Ya mungkin itu aja. Jazakillah khair, Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Mbak Eca. Bab khutbah mengkhususkan tentang perempuan ini aku juga baca di Mulakhas Al-Fiqhnya Syekh Shalih Fauzan. Jadi di kitab fikihnya Syekh Shalih Fauzan itu di sana pada bab khutbah gitu, itu juga memang menekankan untuk hari besar gitu, kayak Idul Fitri, Idul Adha itu ada khutbah yang memang dikhususkan untuk perempuan. Itu memang benar ada ininya, ada apa ya, anjurannya gitu untuk itu, karena pada saat itu bahkan yang perempuan haid aja secara fikih, perempuan haid itu juga harus keluar ikut ikut ke tempat pelaksanaan gitu ya, meskipun mereka ada di belakang gitu, tapi sambil menyimak khutbah gitu. Dan di situ ditekankan memang kenapa dikhususkan ada perempuannya, karena pada saat itu ya karena perempuan keluar rumah gitu. Jadi mereka punya hak juga untuk mendapatkan nasihat gitu sih. Jadi sebegitu Islam itu ya comforting, apa ya, membuat nyaman ini ya pemeluknya, baik itu laki-laki dan perempuan itu sama gitu. Jadi perempuan yang keluar pada saat hari besar Idul Fitri, Idul Adha itu mereka juga merasa menjadi bagian dari umat, bagian penting dari umat gitu ya, sehingga bahkan dianjurkan itu untuk khutbah itu emang ada yang dikhususkan untuk perempuan gitu, dan memang sudah dicontohkan oleh Rasulullah kayak gitu ya Mbak ya. Pas aku baca ini juga, oh Masya Allah ya gitu. Jadi kayaknya ini mesti diketahui deh oleh khotib-khotib. Jadi kadang-kadang kalau kita ini kan mungkin ini belum ini ya, belum membudaya gitu ya. Jadi kadang khutbah itu ya sama, maksudnya untuk global untuk semuanya, tapi ternyata memang ada penekanan untuk menyertakan juga khusus untuk perempuan gitu, nasihat-nasihat untuk perempuan gitu. Lanjut lagi ya, kita lanjut diskusi dengan buku Al-Muhaddisah ini sambil nunggu Mbak Tika on lagi gitu ya. Salah satu yang membuat kita tahu betapa Rasulullah itu begitu hangat sama anak-anak gitu ya. Nggak hanya, mungkin sebagian besar dari kita itu sudah akrab dengan cerita bagaimana Rasulullah dengan cucu-cucunya gitu ya. Tapi kita mungkin bertanya, sebenarnya di masa Rasulullah itu ada nggak sih anak-anak lain selain Hasan, ada nggak sih anak-anak lain selain Hasan dan Husain gitu? Karena yang paling masyhur ceritanya kan tentang bagaimana Hasan dan Husain itu ketika Rasulullah sholat itu kan naik di punggung gitu-gitu ya. Tapi ternyata ada gitu. Kita ada di halaman 52-53, di situ disebutkan Khalid bin Sa'id itu meriwayatkan dari ayahnya, dari Ummu Khalid, itu ternyata Khalid ini pernah datang menemui Nabi SAW. Terus Khalid ini mengenakan gaun kuning, nah dia kan masih anak kecil, gitu aja Rasulullah SAW memuji pakaian yang dipakai gitu sama anak ini gitu. Bagus gitu, sampai kemudian anak kecil ini itu bermain dengan tanda kenabian yang ada pada bahu Rasulullah SAW. Bayangin kalau jadi anaknya, kalau jadi ayahnya yang ada di situ, anak kita itu bermain dengan tanda kenabian Rasulullah. Gimana coba ya, jadi orang tuanya kan pasti jangan gitu, nggak sopan. Itu Rasul loh itu gitu, kamu jangan mainin sama tanda itu gitu. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah bilang nggak apa-apa, biarin aja gitu. Betapa kayak gitu loh Rasulullah gitu ya sama anak-anak itu, bahkan membiarkan Khalid bin Sa'id tadi memainkan tanda kenabian yang ada pada bahu Rasulullah SAW. Iya, membiarkan mereka melakukan hal-hal yang wajar sebenarnya dilakukan sama anak-anak ya. Iya, gitu. Terus sampai ini hal-hal kecil ya, beliau mendoakan agar gaunku bertahan lama. Itu kan sederhana ya Allah. Siapa sih yang nggak pengen didoakan sama Rasulullah gitu. Dan ini hal-hal kecil manis ya, hal kecil manis sederhana sama anak, tapi kok
kok nyes gitu ya, kok manis banget. Itu ya kejadian ini ya. Sama satu lagi yang di Abu Mair ya, yang sama burung-burung kecil itu. Itu kan juga kejadian kecil tapi manis gitu. Sedangkan kita ya, aku sih terutama mungkin kalau anak sama anak-anak sendiri mah kita bisa manis, sama anak orang paling normatif gitu ya. Tapi bisa nggak sih kita meneladani Rasulullah dengan semua anak itu ya manis itu gitu. Sampai mendoakan, sampai ya gitu ya, bermain-main gitu. Dan salah satu yang jadi perhatian juga di sini bagaimana Rasulullah itu justru malah kehadiran anak-anak di masjid itu diharapkan pada saat itu gitu. Berbeda dengan beberapa masjid sekarang ini yang justru melarang anak-anak ikut ke masjid gitu ya, dengan alasan ya berisik lah gitu. Bahkan ada himbauan jangan bawa anak kalau nggak mau mengkondisikan gitu ya. Itu kok beda banget ya sama ketika zaman Rasulullah itu ya anak-anak ribut itu tuh ya memang fitrahnya mereka masih kayak gitu ya. Yang penting dari bagaimana mendekatkan anak dengan masjid kan ya. Mau mereka kayak gimana kan ya dinasehati, iya jelas gitu. Tapi tidak membuat kemudian mereka menutup akses untuk anak-anak bisa diakrabkan dengan masjid gitu ya. Dan itu memang PR untuk takmir sekarang sih. Kayaknya mereka kudu baca Al-Muhaddisan biar ngerti bagaimana ya Rasulullah memperlakukan anak kecil gitu ya. PR bersama sih ya Mbak ya. Dari masjid juga harusnya lebih terbuka, dari orang tuanya juga ya juga ngajarin ke anaknya gitu. Dan kita itu banyak lossnya itu memang kayak gitu. Banyak sekali ketimpangan lah ya yang jelas di zaman kita ini sekarang. Yang mendorong anak-anak perempuan dan perempuan dewasa untuk menghadiri majelis. Salah satunya kan majelis Idul Fitri, Idul Adha gitu ya. Kalau baca dari kitabnya Syekh Shalih Fauzan, bahkan mereka diinikan untuk mandi dulu meskipun haid gitu. Tetap mandi gitu. Dan itu sebagaimana ketika mau melaksanakan ibadah umroh gitu ya, meskipun haid itu tetap kalau mau mengambil mau mengambil mikot gitu ya, sebelumnya itu mandi dulu gitu ya. Mau melaksanakan ibadah itu mandi dulu. Dan di Idul Adha ini, Idul Fitri juga ternyata perempuan haid itu yang nggak cuma datang ke masjid aja, tapi tetap mandi. Dan di sana disebutkan mandi besar itu jadi mengurangi tingkat kesuciannya gitu ya, hadasnya gitu ya, mengurangi itu gitu. Jadi tetap meskipun haid memang ya tetap ikut mandi besar gitu. Tapi sekarang udah nggak umum ya kayak gitu, soalnya kayaknya udah nggak tahu ya, kalau di kampung nggak ada kayaknya ya yang nggak sholat tapi datang ke lapangan atau ke masjid, itu kayaknya nggak ada. Tapi kalau dulu di kampungku biasanya kan makan ya habis sholat Id. Kampungku kayak gitu nggak sih Mbak? Kampungku dulu kayak gitu. Jadi kalau sholat Id itu habis sholat itu ada makan bareng gitu. Jadi tiap rumah bawa makanan sak tampah gitu. Nah di situ sih kayaknya cuma nggak nyimak khotbahnya. Jadi cuma datang aja semuanya makan di lapangan di halaman masjid kayak gitu. Apa ya kira-kira penyebabnya ya? Apa karena ya itu kita ini ya kesadarannya untuk merasa butuh dengan nasihat itu mungkin ya yang ya mungkin sama opor. Apa nyiapin hidangan Idul Fitri ya. Sibuk di dapur. Nah, kalau dulu orang tuaku ya, orang tua angkat ini, karena di kampungku itu ada tradisi kayak gitu, makan habis sholat Id, masak itu jam 6:30 udah selesai. Karena kan mau ini kan habis sholat
karena rumahku di belakang masjid, jadi yang punya kami makanannya ditinggal di rumah dulu, jadi habis sholat baru diambil. Kalau yang rumahnya jauh kan, jadi sambil berangkat sholat itu sambil dibawa makanannya. Sebenarnya ya nggak tahu, makanya kayak apa cuma di kampungku ya yang kayak gitu ya. Jadi kayak gitu, cuma ya nggak ini apa namanya, bukan kalau yang nggak sholat ya datangnya ya pas makan-makannya itulah, bukan pas khotbahnya malahan. Kalau mungkin ya sekarang ini ya mungkin pengetahuan tentang itu atau urgensi syiar Islam pada saat Idul Fitri dan Idul Adha itu yang mungkin nggak banyak dibahas gitu ya, sehingga perempuan-perempuan yang haid ya akhirnya oh ya wes lah, orang haid tuh nggak usah ke masjid aja gitu. Jadi padahal di dalam khutbah itu kan ya tetap ada pahala gitu ya. Dan langkah kaki kita ke masjid sebagai bagian dari ikhtiar niat menciarkan Islam kan ya bernilai pahala juga. Cuman itu kan kayaknya ya perempuan-perempuan banyak yang belum aware dengan itu gitu kali ya. Jadi ya itu kalau haid mending nggak usah datang gitu. Dan mungkin itu tadi kayak Mbak Eca bilang, mungkin karena khutbah kalau khutbah ada pengkhusus, ada khutbah yang memang bagian dari ada yang porsinya ada yang menasihati perempuan juga, mungkin durasinya sekitar ya ngambil dari misalnya 1/4 durasi khutbah gitu ya untuk perempuan gitu, mungkin bisa lebih ini ya, menghidupkan semangat gitu loh untuk para perempuan ini ya. Iya sih, diskusi-diskusi tentang hari raya itu kayaknya memang nggak sedalam ini ya. Biasanya kita jarang sekali bahas di kajian-kajian yang berkaitan dengan hari raya yang secara maknawi gini ya. Biasanya kan kalau hari raya itu, kalau Idul Fitri gitu misalnya yang biasa dibahas di kajian itu kan lebih ke puasa Syawalnya, atau kalau pas Idul Adha itu lebih ke pelajaran secara historisnya, dan tapi momen sholat idnya, momen itunya yang kayaknya nggak pernah ya kayaknya terbahas gitu. Kita kayak misalnya hadir ketika sholat id itu mungkin kayaknya tahu lah ya, kita secara umum tahu semua, cuma pada prakteknya tidak dilaksanakan karena banyak alasan gitu. Kayak misalnya yang aku gini sekarang kenapa nggak kayak itu, karena ya nggak ada temennya ngapain gitu kan. Misalnya lagi haid gitu, terus mau ke lapangan gitu, ya angong aja di sana, nggak ada temennya, sendirian gitu kan. Akhirnya jadi ya aneh aja malahan gitu, karena memang belum tersampaikan secara umum ke masyarakat yang lain bahwa ini nih termasuk sesuatu yang perlu kita hidupkan lagi gitu, tradisi untuk hadir di jalan, hadir di lapangan untuk merayakan hari raya ini. Pemaknaan terhadap hari hanya itu yang kita ini belum banyak dikaji di majelis-majelis kita. Kalau di tempatku di Jogja, di tempat orang tuaku itu masih kayak gitu. Jadi perempuan-perempuan yang nggak sholat, nggak semua sih, tapi mungkin aku diajarin kayak gitu sama ibu, dan aku nggak tahu apakah ibu tuh belajar ini gitu ya, tapi kayaknya karena memang semangat ibu dulu untuk semuanya ke masjid gitu pas sholat id, terus nanti ya ikut di sana gitu ya, bertemu dengan banyak orang sebagainya gitu. Tapi jadi aku emang dari dulu waktu sama orang tua kalau pas haid misalnya tetap disuruh ikut gitu, ayo berangkat gitu, nanti di belakang gitu dengerin khutbah di belakang, nanti pulang bareng gitu sih ya. Yang semestinya mungkin belum terdelivery ke muslimah itu adalah urgensinya gitu kali ya. Iya. Aku takutnya nih ya, kalau aku baca yang di belakang itu emang karena, semoga enggak ya, tapi semangat menuntut ilmu dari khutbahnya itu sendiri dan mencari barokah dari itunya sendiri udah menurun gitu. Aku khawatirnya ya, karena di sini tuh kan gimana Ummu Aiman radhiyallahu anha menangis karena setelah Rasulullah wafat,
bukan karena kematiannya Rasul yang nanti di sisi Allah lebih baik, bukan, tetapi karena wahyu dari surga telah terhenti. Itu kan berarti dia tuh ada semangat gitu kan, maksudnya semangat mencari ilmunya tinggi. Terus yang Ummu Salamah yang waktu masih disisir langsung ketika dengar ya apa Rasulullah mengatakan wahai manusia, itu langsung gulung rambutku, langsung gitu Langsung gitu loh, nyambut maksudnya tuh gitu. langsung semangat itu gitu. Terus yang satunya lagi masa idahnya baru aja selesai itu langsung ke masjid, langsung bisa nulis hadis juga tentang itu, langsung bikin hadis yang sangat panjang. Itu kan berarti apa ya, Masya Allah gitu, semangatnya itu loh, semangatnya tuh tinggi banget sampai ini banget, dedikasinya terhadap itu tuh tinggi. Itu yang semoga nggak turun lah ya di kita lah paling enggak. Ini dari Mbak Sinta ya bilang, kalau sekarang sudah menekankan kejujuran sama anak dengan sifat Allah yang maha melihat dan mendengar. Tantangannya nggak marah ketika kejujurannya ternyata mengejutkan, kayak pernah memasukkan tanda tangan. Iya, ini bab kejujuran ini menanamkannya sepertinya memang ini ya, kita sebagai orang tua itu juga harus benar menyikapinya gitu. Saya kadang-kadang anak udah jujur, kitanya tetap marah gitu loh. Jadi kan anak-anak ya itu, jadi saya juga pernah mengalami waktu itu anak saya yang pertama ada lah kayaknya nggak jujur gitu ya. Terus, tapi kita tahu, terus kita tanya kenapa gitu. Takut dimarahin gitu, terus ya Allah gitu. Akhirnya bagaimana kita encourage lagi anak-anak lebih baik jujur gitu. Itu juga yaitu bagaimana meyakinkan ke anak dan agar ketika mereka jujur, respon pertama kita itu jangan marah gitu, tapi apresiasi dulu kejujuran mereka gitu loh. Jangan sumbu pendek itu susah gitu ya. Jadi ya itulah tantangan sebagai orang tua gitu ya. Untuk menanamkan kejujuran itu tidak cukup hanya sekedar ayo jujur gitu, tapi bagaimana respon kita sebagai orang tua ketika anak mengakui sesuatu yang ini ya, yang berat atau sesuatu yang tidak mudah untuk mereka akui tapi mereka melakukan gitu, dan kita bagaimana respon kita mestinya positif gitu ya, apresiasi kejujurannya dulu gitu. Kayaknya saya juga hal-hal sederhana mungkin untuk itu ya saya selalu encourage ke anak-anak kalau pas mau ujian, terutama anak saya yang udah SD gitu, nggak peduli berapapun nilainya, tapi ayah bunda itu lebih bangga, lebih senang kalau kakak itu mengerjakan ujian dengan jujur berapapun hasilnya gitu. Itu lebih baik daripada nggak jujur, contek-contekan misalnya. Jadi seperti itu sih. Hal-hal dan ngasih contoh juga ya Mbak ya. Gimana Mbak? Ngasih contoh juga, jangan minta anak jujur tapi orang tuanya hobinya bohong. Iya betul. Hal sederhana loh, kayak kalau di parenting itu kan salah satunya misalnya orang tuanya mau pergi, anaknya masih kecil, orang tuanya mau pergi. Nah, orang tua kan suka bohong tuh. Ayah mau ini nih gitu. Jadi anak-anak sering dibohongi gitu ya. Nah, itu kan hal sederhana yang kemudian jadi kalau mau ninggalin anak tuh ini nih bohong nih gitu. Jadi anak-anak menyerap itu gitu. Ya benar sih gitu. Iya. Kayak anak jatuh, ada kodok, ya itu. Blaming others ya, jadi menanamkan anak. Oke, lanjut ke ini ya, proses menuntut ilmunya. Tadi yang menyampaikan khutbah khusus untuk para perempuan. Kemudian ini ya tadi melanjutkan yang disampaikan Mbak Eca tadi bahwa para muslimah dulu itu semangatnya terhadap ilmu itu luar biasa gitu. Di sini yang tak garis bawahi itu perkataan Ummu Darda, aku telah berusaha beribadah dalam segala hal, aku tidak menemukan sesuatu yang lebih memuaskan bagiku daripada duduk bersama para alim dan bertukar ilmu dengan mereka. Dan di sini alam ya bagaimana kalimat di bahasa Arabnya, tapi kalau di terjemahannya para alim ini berarti kan zakar ya ininya, artinya baik laki-laki maupun perempuan gitu kan para alimnya yang dimaksud sama Ummu Darda di sini.
artinya nggak ada batasan ya dalam hal mendiskusikan ilmu, baik antara laki-laki maupun perempuan. Ini menurutku yang penting kita pahami juga gitu, bahwa dalam kaitannya dengan ilmu, kalau kita mau diskusi sebenarnya nggak apa-apa gitu ya, laki-laki atau laki-laki dan perempuan gitu bermajelis gitu selama syarat-syaratnya terpenuhi. Ada footnote-nya nomor 81 ini loh Mbak. Aku kurang paham sama ceritanya ini apa gimana? Apa ceritanya saling bertolak belakang antara yang atas sama yang bawah atau gimana? Tapi kalau yang ini ya, yang menurutku menarik lagi adalah ini, menikahkan anak perempuannya dengan orang yang berilmu. Jadi mengajari anak perempuan, lalu membawanya kepada seorang guru, lalu menikahkan anaknya dengan orang yang berilmu. Ini kalau di sini ceritanya para ulama ya memastikan bahwa minat putri-putri mereka pada hadis dan cabang ilmu lainnya akan berlanjut dengan menikahkan mereka dengan ulama lain. Kalau di pondok ini tradisi banget nih kayak gini. Ini ya Mbak, sedikit balik ke depan lagi tadi Mbak soal ini ya, soal memahamkan tentang nama-nama Allah, tentang Asmaul Husna gitu. Kalau melihat buku-buku anak yang aku baru punya sih, kayaknya kok aku punya beberapa seri dari beberapa penerbit, beberapa penulis gitu. Tapi kayaknya kok belum ada ya yang membuat tulisan itu tuh dengan tadabbur yang benar gitu loh. Kecuali hanya surface-nya aja misalnya. Misalnya Allah Maha Penyayang gitu. Surface-nya aja gitu. Pun juga Allah Maha yang lainnya gitu ya. Itu belum ada. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini ada yang punya seri Asmaul Husna dengan dengan ini yang pemahaman dan tadabbur yang bagus, itu mungkin boleh direkomendasikan teman-teman di chat gitu ya Mbak Tika, atau mungkin yang buat anak tuh. Nanti ujung-ujungnya Mbak Iva dong buat. Akhirnya aku punya itu ya, yang kemarin itu yang akhirnya zong itu, dan aku bersama suami kami berdua malah jadi bengong loh, ini di mana letak pemahaman ininya nama Allah itunya, karena nggak nyambung konflik yang disajikan itu gitu. Itu sih, jadi kayak kayaknya butuh deh gitu tentang buku Asmaul Husna ke anak, tapi yang memang bagus gitu pemahamannya tuh bagus lah gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang punya, atau mungkin referensi nih kitab Asmaul Husna untuk yang dewasa dulu gitu ya, biar kita itu bisa deliver ke anak gitu ya. Kitab Asmaul Husna yang recommended gitu, nanti boleh di-sharingkan teman-teman gitu. Nuril, mendidik anak-anak sejak dini untuk mengikuti sunnah. Sudah dibahas belum? Ya tadi ya Mbak ya, melaksanakan amalan-amalan atau mengajak mereka diskusi berkaitan dengan tauhid itu ya, yang perlu kita pahami ya itu tadi ya, capaian apa yang harus dikuasai anak kita di usia itu gitu. Jadi kita nggak memaksakan juga, tapi juga nggak menyerahkan sepenuhnya ke sekolah gitu. Artinya kita sebagai orang tua yang harus belajar lagi gitu, harus tahu standarnya untuk anak kita itu ya seperti apa gitu. Yang Mbak Nuril tadi bilang ya, untuk anak bagaimana mengajarkan anak untuk mengikuti sunnah gitu. Kadang-kadang orang tua itu terpaku kepada, kalau ada term seperti ini, mengajarkan anak untuk mengikuti sunnah, maka yang terbayang di banyak orang tua itu adalah sholat, misalnya sholat duha gitu ya, membaca Quran, hafalan gitu. Padahal ada sunnah-sunnah lain kecil yang loh diajarkan dari anak sejak anak masih kecil gitu. Apa misalnya? Ya misalnya, kalau makan jangan ditiup gitu. Kalau mau tidur
ditebahi apa sih namanya ditebahi ini dulu dibersihkan dulu sebelum tidur, wudhu dulu, kan hal-hal kecil yang sebenarnya bisa kita biasakan ke anak gitu. Jadi anak Dan itu lebih mudah itu buat anak-anak. jadi anak itu memahami sunnah itu ternyata nggak se kayak sholat, ngaji, nggak cuman itu gitu, tapi agar itu paham bahwa sunnah itu way of life loh, bukan sekedar amalan loh gitu. Nah itu yang mestinya ya kita encourage ke anak-anak juga sih ya gitu. Dan balik lagi ke poinku tadi itu ya, kita yang tahu loh anak kita itu batas kemampuannya kayak gimana gitu ya. Pengalamanku gitu, aku tuh mulai puasa itu kelas 4 SD. Jadi orang tuaku nggak pernah maksa ya, dalam tanda kutip maksa untuk puasa Ramadan gitu. Aku juga nggak tahu dulu alasannya apa gitu. Tapi yang aku inget tuh kayak gitu. Jadi teman-teman main gitu, mereka pada puasa, aku makan aja jojong gitu, biasa aja. Tapi ketika aku udah mulai puasa dulu kelas 4 SD itu ya langsung 30 hari gitu. Oh ya, dulu orang tahu kenapa kayak gitu ya, aku juga nggak tahu kenapa. Tapi itu setelah dipikir-pikir mungkin itu jadi apa ya, akhirnya kalau aku ngelihat ya teman-temanku banyak yang nyuri-nyuri gitu ya, di rumah bilangnya puasa tapi di rumah temennya dia makan gitu. Aku nggak kayak gitu. Aku nggak kayak gitu dulu. Cuma memang sampai usia kelas 4 SD itu aku nggak pernah puasa, Mbak. Dan nah itu maksudnya bukan dirinya, tapi benar-benar orang tua itu harus tahu anaknya itu yang gimana memperlakukan anaknya itu kayak gimana gitu, supaya anak ini ketika melaksanakan sunnah atau melaksanakan perintah Allah itu mereka melaksanakannya dengan bahagia gitu, atau setidaknya tanpa paksaan gitu loh. Itu sih. Nah itu kan tiap orang tua ya yang paling tahu keadaan anaknya, nggak bisa semua disamaratakan gitu. Dan enaknya dengan anak-anak itu karena mereka belum punya beban syariat gitu, jadi kita nggak perlu terlalu ini banget gitu loh. Kadang juga itu sih mungkin ya yang jadi tantangan orang tua, karena begitu besarnya harapan kita supaya anak kita ini jadi muslim yang baik gitu ya, akhirnya ketika ngelihat anak yang lain, yang itu anaknya si A udah bisa ini, anaknya si B sudah kayak gini, anaknya si C udah ini, jadi kitanya kok anakku masih begini aja gitu ya. Nah itu sebaiknya nggak perlu diinin juga gitu, nggak perlu kita pikirin terlalu ini juga, selama anak-anak kita itu bisa melaksanakan sunnah tadi itu ya sesuai dengan usia mereka, ya kita dampingi aja terus. Dan soundingnya itu sih yang kita harus sabar ya kayaknya. Ya kadang juga itu sih yang bikin beratnya itu membandingkan dengan anak orang lain, dan kesabaran di soundingnya itu kayaknya yang jadi tantangan. Termasuk juga ini ya, bab menanamkan iman itu kan nggak bisa hadir hanya dengan pembiasaan bab-bab ibadah gitu ya. Tapi memang pemahaman itu tidak hadir dengan hanya kita nyuruh anak sholat, nyuruh anak sholat wajib, kemudian sholat berjamaah, baca Al-Quran. Nggak akan hadir hanya dengan itu gitu ya. Tapi iman itu lebih banyak bisa dihadirkan dengan dialog-dialog sebenarnya gitu. Dengan percakapan itu. Kenapa kan dulu kenapa di Al-Quran kan diabadikan di surah Luqman itu bagaimana Luqmanul Hakim itu memesankan berdialog ya dengan anaknya bab iman gitu. Karena memang bab iman ini abstrak gitu ya. Butuh dialog heart to heart gitu ya, maksudnya dari hati ke hati memang antara kita dengan anak gitu. Dan bukan berarti kemudian ketika anak sudah terbiasa sholat itu dia secara iman itu udah ngerti, udah paham, belum tentu gitu. Barangkali dia melaksanakan itu ya sekedar ya karena kalau aku nggak melaksanakan itu orang tua aku marah gitu.
oh aku melaksanain ini karena ada lembar mutobaah dari sekolah. Kalau nggak ngisi nanti malu dong kan gitu. Ada yang melakukan kayak gitu, dan ketika anaknya melakukan itu semua, orang tua sudah merasa, oh kayaknya anakku sudah secara iman udah dapet deh gitu. Oh belum tentu gitu, karena hal itu biar bisa kita cek dengan obrolan kita dengan anak-anak, bagaimana sebenarnya mereka memandang Allah itu seperti apa, kecintaan terhadap Allah itu seperti apa. Bahkan misalnya siapa idolamu gitu ya, mungkin mereka bisa auto jawab oh Rasulullah SAW, tapi ketika menjelaskan lebih lanjut lagi nggak ngerti gitu loh, karena itu hanya kayak hafalan, kayak sesuatu kayak kaset yang disetel. Oh siapa Tuhanmu Allah, oh siapa nabimu Rasul, siapa idolamu Rasulullah gitu. Tapi nggak paham gitu. Nah di situ PR kita gitu memang untuk bahwa perkara menanamkan iman ke anak ini, apalagi di fase-fase awal ya, mengokohkan pemahaman dulu gitu loh, bukan apa menginikan habit gitu. Memang makanya kayak Mbak Tika tadi bilang gitu, puasa ini baru kelas 4 ya. Kalau anak sudah paham gitu ya, kalau anak sudah ngerti oh bagaimana dia cinta sama Allah, lebih mudah kita kalau oh Islam itu mengajarkan begini gitu ya. Lebih gampang anak untuk kooperatif melaksanakan ini ya, beban syariah gitu ya. Makanya mengantarkan anak ke fase taklif gitu bukan pembiasaan puasa apa gitu, tapi memang bab apa ya, bab tauhidnya itu diberesin dulu gitu ya, pemahaman tentang Allah, tentang Rasul, tentang iman, tentang cinta, itu sih ya. Dan itu butuh kepekaan. Iya, orang tua banget itu. Si siapa anakku yang ini pernah tiba-tiba nanya, Umi kalau kita sholat di rumah Allah lihat ya? Iya. Lalu abis sholat di sekolah Allah juga lihat? Iya. Apa Allah lihatnya? atau kadang-kadang apa ya, obrolan-obrolan yang kelihatannya ini sederhana, tapi kalau misalnya kita nggak cerdas nyambutnya itu tuh kita bisa kehilangan momen gitu kan. Iya benar-benar. Iya, makanya kadang aku juga gitu, kadang dapat jawaban-jawaban yang surprise, ternyata sudah dalam itu ya pemahamannya. Itu justru dari ini kayak lagi storytelling ini ya, mau tidur gitu kan, ini storytelling sambil ngobrol, sambil anaknya letuk nanya atau anak ngasih jawaban. Kayak kemarin juga Farsan juga ngasih jawaban tentang fadilah mendekatkan diri dengan Quran gitu. Aku tuh sampai yang kok bisa tahu sih gitu loh. Jadi kadang kita jadi oh udah sejauh itu ya taunya gitu. Jadi kadang kita juga surprise juga gitu. Dan ya itu gitu, dan hal-hal seperti itu kan bisa kita deliver dengan cara yang ya sambil ngobrol, sambil storytelling, membacakan cerita gitu-gitu ya. Hal-hal sederhana sih memang ya. Cuman kadang kitanya aja yang nggak mau repot sebagai orang tua gitu. Jadi kayak yowes anak cuma difasilitasi buku tapi nggak pernah ada momen belajar bareng. Suatu ketika Nasyita itu emang ada fasenya kemarin, kami kayak off, nggak ada storytelling sebelum tidur. Terus habis itu pas mau mulai lagi, anak saya yang besar nanya, loh kenapa kamu udah bisa baca kok masih dibacain cerita gitu, kok masih di storytelling kan, padahal udah bisa baca kan enakan baca sendiri gitu. Oh nggak gitu. Akhirnya dia sekarang udah menikmati lagi diceritakan sebelum tidur gitu, karena beda gitu. Anak baca sendiri itu kita nggak bisa ngecek seberapa jauh pemahaman mereka gitu, meskipun bacaannya bagus, bukunya bagus, nggak bisa. Tapi tetap meskipun anak sudah bisa membaca, penting ada waktu kita untuk menarasikan bacaan, apalagi bacaan tentang iman, tentang tauhid ke anak-anak, dan sesekali ngecek itu sambil ya tanya jawab kecil sama anak. Oh sebenarnya udah paham belum sih gitu sih. Hal sederhana yang mungkin bisa kita ikhtiarkan gitu ya untuk menanamkan tauhid ke anak-anak. Iya, oke, lanjut dulu Mbak. Udah mau Mbak menjawab pertanyaan para perempuan. Nyambut yang disampaikan Mbak Ica tadi, kesadaran ya untuk menuntut ilmu gitu. Jadi
kenapa Rasulullah itu sampai membuat majelis khusus untuk perempuan, kenapa Rasulullah itu berkhutbah khusus untuk perempuan, itu bukan hanya sekedar karena butuh untuk di apa ya bahasanya ya, dari Rasulullah sendiri yang memfasilitasi, tapi juga memang ini kesadaran dari para muslimah sendiri dan mereka meminta gitu ya. Karena kesadaran itu mereka meminta untuk punya ini sendiri gitu. Jadi memang butuh sekali kita itu sadar bahwa kita ini butuh loh ilmu nasihat tentang agama. Kemudian nih obat dari kebodohan adalah bertanya. Ini yang sering salah paham ya tentang konsep haya, Masya Allah. Rasa malu tidak menghalangi untuk bertanya. Jadi selama yang kita tanyakan itu adalah ilmu, ya tanyakan saja. Ini Mbak Iva juga dulu pernah ya nanya yang apa, kalau di pondok gitu, kalau misalnya bahas bab-bab apa yang masalah suami istri itu gimana? Ya, adab yang menjaga kita dalam menuntut ilmu ketika kajiannya mungkin adalah bahasan-bahasan yang sensitif, mungkin perlu bahasa-bahasa yang eksplisit. Itu yang menjaga kita supaya tetap on track adalah adab. Nah, ini nanti nyambung lagi dengan yang disampaikan Mbak Nuril gitu ya. Ya ini balik lagi kita perlu banget paham tentang adab menuntut ilmu atau adab secara umum lah ya, adab sopan santun gitu, menghormati sesama penuntut ilmu, menghormati orang lain dan seterusnya. Ini kadang-kadang kita sebagai perempuan beralasan seperti ini ya, mau nanya sesuatu tapi bilangnya malu, akhirnya nggak jadi nanya. Lalu menjaga ilmu dengan menulis. Ini favoritku. Iya, kalau nggak salah Ali bin Abi Thalib ya pernah menyampaikan. Jadi kalau kamu mendengar ilmu maka hafalkanlah. Kalau kamu nggak mampu menghafal, tulislah. Jadi standarnya menuntut ilmu itu adalah menghafalkannya. Tapi kalau nggak bisa menghafal, ya ditulis. Jadi itu tuh udah kayak standarnya orang yang mau menuntut ilmu. Perasaan malu dalam proses pembelajaran ini juga mengingatkan kita ini ya. Kadang-kadang kita itu malu kalau udah lama absen ngaji, absen kumpul bareng. Habis itu kita merasa malu untuk nyetok ya. Karena sungkan, sudah lama absen. Akhirnya jarang-jarang masuk. Dan akhirnya setelah lama jarang-jarang masuk, semakin malu untuk masuk gitu. Akhirnya malah jadi lepas. Nah, itu salah satu malu yang di sini diingatkan secara jelas, diingatkan secara tegas bahwa jangan malu pada yang seperti itu gitu ya. Rasa takut dan rendah diri ketika orang pemalu tidak bisa mendapatkan ilmu. Jadi gini, rasa malu dan rendah diri karena salah satunya malu karena udah lama nggak ngetok gitu ya. Akhirnya menghalangi kita atau membuat kita malah justru nggak hadir ke majelis ilmu, jauh dari ilmu. Sama ini juga ada waktu itu temen ya kalau nggak salah, yang kajiannya Ustadz Nuzul ya, kan Riyadus Sholihin ya tiap subuh. Terus bilang, tapi itu udah sampai ratusan pertemuannya gitu, nggak enak kalau nggak dari awal. Terus, ini juga mungkin yang perlu kita ketahui. Dalam menuntut ilmu itu nggak, kalau di pondok gitu, nggak kayak gitu. Jadi kalau kita mau ikut majelis, ya sampai di mana kajian itu sekarang, kita langsung ikut aja gitu. Jadi misalnya ini nih, kita lagi bahas ini kan sekarang ilmu hadis, sekarang udah nyampe bab 2. Misalnya pekan depan teman-teman ada yang baru mau ikut, ya nggak apa-apa, kita mulai dari teman-teman baca dari bab 3 gitu. Itu sudah tradisi menuntut ilmu dalam Islam seperti itu gitu. Jadi nggak perlu merasa rendah diri hanya karena kita nggak ikut dari awal. Misalnya kajian Riyadus Sholihin ini sudah ke buku jilid keberapa gitu, ya nggak apa-apa, ikutin itu gitu. Memang seperti itu, nggak perlu merasa malu gitu, walaupun kita ikutnya di tengah-tengah. Terus menulis catatan pinggir nih, menarik Mbak. Ya,
Ya kalau di pondok ini juga ini biasanya kalau yang masih santri-santri pemula ngaji itu dimulai dari catatan pinggir. Jadi yang bagian kalau di kitab itu biasanya kotak ada bingkainya gitu ya, terus di pinggirnya ada catatan pinggirnya. Kalau anak-anak baru yang dikaji justru catatan pinggirnya biasanya masih di awal. Setelah ini ya, setelah tren inilah, tren Bookstagram gitu. Jadi semakin semangat gitu nyeret-nyeret buku. Iya. Kalau dulu tuh menjaga bagaimana buku biar bersih gitu ya. Terus di stabilo dengan rapi. Sekarang mah ya justru buku yang dibaca itu yang banyak coretan-coretannya gitu ya. Not kecil dari kita itu apa gitu. Artinya kita benar-benar baca, benar-benar memahami gitu ya. Insight-insight yang muncul gitu. Apa ya buku ini ya? Ada loh istilahnya itu Mbak. Jadi buku yang berantakan, buku yang banyak catatan itu terus sebagai tanda kalau kita belajar. Kalau bukunya bersih, itu justru malah itu kita dipertanyakan gitu belajar apa enggak. Ini ada yang bagus di dan seperti yang mestinya ini juga menjadi bagian dari kultur di RSC Quran Study ya. Ini di halaman terakhir di 78. Bagaimana ada dua orang itu saling melihat catatan gitu ya. Jadi aku membandingkan salinanku bersamanya. Nah, ini kan persis dengan apa yang kita lakukan di Quran Study ya. Kita mendengarkan kajian, menyimak kajian tafsir gitu ya, membaca kitab tafsir, kita membuat catatan. Nah, proses yang kita lakukan di Quran Study di RSC itu ya bagian dari ini, gitu. Saling melihat salinan catatan masing-masing gitu. Ya itu ternyata memang sesuatu yang di sini iya tradisi lah, mestinya ditradisikan gitu ya. Ya saling memperbaiki. Ya, membandingkan dan koreksi. Terus melakukan perjalanan ya Mbak ya, melakukan perjalanan karena ilmu, baik itu mengajarkan maupun belajar. Dan ini kalau yang tak baca ini perjalanannya tuh jauh ya, sampai lintas negara ternyata. Yang perjalanan itu halaman berapa Mbak? 73 di bab apa di ini 73 ya, mulai dari 73 ya. Ini cerita Fatimah binti Hasan bin Ali Al-Mu'adib Al-Attar. Ibnul Jauzi yang menceritakan. Tulisannya sangat indah. Dia biasa menulis mengikuti pola Ibnul Bawab. Orang-orang belajar kepadanya. Dia diundang untuk menulis perjanjian damai dengan Bizantium. Dia melakukan perjalanan jauh untuk menuliskan karya-karya Amit al-Mulk Abu Nasr al-Kindi. Baca ini aku jadi pengen belajar kaligrafi lagi. Ya Allah, kita ini ya belajar lettering ya dibaca. Tapi nggak belajar kaligrafi, Masya Allah. Iya, sedang dalam rangka cari, katanya yayasan bisa tuh loh, online ada. Yayasan bisa. Tapi belum buka lagi. Ini masih. Ya suamiku biasanya bisa kaligrafi, cuma aku nggak tahan belajar sama dia. Ya belajar malah cuma dibully aja sama dia, balas aku. Ya di ini ya, beliau juga menulis kalau sebenarnya di buku ini ya, di kamus biografi menegaskan bahwa menulis dan praktik kaligrafi diajarkan sejak kecil. Bahkan budak perempuan pun mahir melakukannya. Dan bahkan sampai ditulis di mana kaligrafi itu. Cuman poin pentingnya di ini ya, sampai melakukan perjalanan jauh demi mengajarkan ilmu. Siapa tadi, Fatimah binti Hasan. Beliau adalah tokoh penting yang seninya sangat dihargai dan dihormati sehingga kerap melakukan perjalanan dalam pekerjaan. Sayangnya di sini nggak sampai di ini ya diceritakan gitu bagaimana beliau melakukan perjalanannya gitu ya. Karena ini nanti kalau misalnya dikaji lagi pasti jadi seru lagi bahasanya gimana, apa ada mahromnya atau kayak gimana gitu. Poin pentingnya menurutku di sini adalah nggak ada larangan sama sekali gitu untuk melakukan perjalanan dalam hal belajar atau mengajar, bahkan mengajar kepada laki-laki. Kayaknya yang aturannya sangat ketat dalam hal perempuan mengajar kepada laki-laki itu cuma di ini aja deh, ngajar Al-Quran deh. Karena kalau di talaki Al-Quran itu para ulamanya tegas banget, nggak bisa laki-laki nggak boleh belajar sama perempuan. Tapi kalau yang aku lihat kalau di ilmu-ilmu yang lain itu benar-benar ini santai gitu, nggak ada
nggak ada larangan sama sekali laki-laki belajar kepada perempuan. Aku malah penasaran, di 74 kan disebutkan surat-surat Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah radhiyallahu anha dicatat pada berbagai sumber. Nah, ini penasaran nih, ada kitab apa sih yang memuat surat-surat ini? Iya. Pengen tahu sih apa yang ditulis sama Aisyah sama Ummu Salamah itu apa gitu. Ya inilah, kalau baca cuma rangkumannya jadi kayak gini, cuma tahu ininya aja ya Mbak ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa inilah ya, sampai ke kita juga buku aslinya dari buku ini, sehingga kita bisa lebih punya akses lebih banyak tentang para perempuan di masa lalu. Mbak Iva ada tambahan Mbak? Di sini udah mau asar. Enggak sih, udah belum kita tutup. Kita tutup ya pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Selamat melaksanakan sholat asar. Pekan depan insya Allah ya kita ini lanjutkan lagi diskusi kita bab ketiga insya Allah, temanya tentang peristiwa perjalanan tempat untuk belajar hadis dan jenis pembelajaran hadis. Insya Allah makin masuk, makin menarik pembahasan kita. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.